Haji Yusril Iza Mahendra, SHMSC, dan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Profesor Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang saya hormati Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas. Yang saya hormati Menteri Hak Asasi Manusia Pak Natalius Pigai, yang sehari-hari saya panggil Bro. Kemudian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Hardianto. Kemudian Bapak Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, tadi Pak Otto Hasibuan. Kemudian Wakil Menteri Hukum Bapak Edward Omar Syarif-Yarij. Kemudian Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Mugianto Sibin. Kemudian Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Silvi Karim, yang sudah saya kenal lama. Kemudian para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para staf ahli, staf khusus dan penasihat kehormatan Menteri Hukum, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta para tamu undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Sore hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat di Kementerian Hukum sekarang ini, atau dulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sama-sama kita menyambut kedatangan para pemimpin, para menteri, para wakil menteri yang baru, yang selanjutnya akan menangani tugas-tugas yang selama ini jadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya teringat pada tahun 1999, sudah lama sekali. Ketika itu saya dilantik sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di kementerian ini. Dan hanya beberapa bulan, kementerian itu berubah nama dan ruang lingkup tugasnya menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada waktu itu, Kementerian Negara Urusan HAM yang dipimpin oleh almarhum sekarang Bapak Hasbullah Samad dilikuidasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan diintegrasikan kepada Kementerian Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Maka jadilah dia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Saya menyadari pada waktu itu, dalam usia 40 tahun memimpin departemen terbesar di dalam kabinet dengan jumlah pegawai sekitar 60-70 ribu orang pada waktu itu, dengan sekian pejabat eselon 1 dengan tugas dan ruang lingkup yang sangat besar dan sangat berat, karena satu dengan yang lain tidak berhubungan sama sekali. Antara Dirjen Pemasyarakatan dengan Dirjen Haki itu tidak ada yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh Presiden baru kita yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu, Pak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka melakukan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian baru: Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia yang tadi saya katakan sempat diciptakan
dan dilikuidasi sendiri oleh Presiden Abdul Rahman Wahid, dan sekarang dipisahkan kembali dan dibentuk kembali Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai satu kementerian yang berdiri sendiri. Kemudian tugas-tugas pada waktu itu memang sangat berat, sangat rumit keadaannya, apalagi kita dihadapkan kepada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Ambon, Poso, dan tempat-tempat lain. Banyak sekali tuduhan-tuduhan telah terjadi, kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, dan kementerian kita ini pada waktu itu berhasil membentuk undang-undang sekaligus juga membentuk pengadilan hak asasi manusia, pengadilan HAM ad hoc, dan juga menyelesaikan rancangan undang-undang kemudian tentang Truth Commission and Reconciliation, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan kita pada waktu itu dengan sedikit kepala tegak berani menghadapi tantangan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beberapa anggotanya mengancam akan membentuk International Tribunal atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang diduga terjadi di negara kita. Alhamdulillah dapat kita hindarkan bersama. Sekarang langkah yang telah ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto mereorganisasi kementerian yang sangat besar ini menjadi 3 kementerian patut kita sambut dengan rasa syukur, dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali. Saya teringat tahun 99 ketika masuk kementerian ini, yang agak terbengkalai adalah pemasyarakatan. Sehingga saya pada waktu itu mengangkat Dirjen Pemasyarakatan menjadi Sekjen Departemen Kehakiman dan HAM, karena menyadari bahwa yang paling berat adalah menangani pemasyarakatan. Mungkin sekarang sudah tidak, tapi dengan pemisahan beberapa ini dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, mudah-mudahan pekerjaan kita lebih fokus, lebih tajam program-program yang kita lakukan, dan tentu dengan pencapaian yang optimal yang kita harapkan bersama. Seperti kita maklum, Presiden Prabowo Subianto mempunyai ambisi yang sangat besar untuk memajukan bangsa dan negara kita ini, membangun ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sekitar 7%. Dan cita-cita beliau, cita-cita kita bersama juga, pada tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi salah satu negara maju di dunia ini. Dan kita semua berkeyakinan bahwa ambisi untuk membangun ekonomi yang luar biasa itu ya sangat tergantung kepada sejauh mana kita dapat menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum di negara kita ini. Karena itu tugas kita bersama beberapa kementerian ini bukan saja membangun norma-norma hukum, tapi juga bagaimana kita menegakkan hukum, mengimplementasikan hukum itu sehingga betul-betul hukum kita adil, hukum kita pasti. Dengan hukum yang adil dan pasti, insya Allah investasi akan berkembang, masyarakat akan terlindungi, rakyat akan merasa puas, hak-hak asasi mereka terlindungi dengan sebaik-baiknya. Terakhir, harapan saya berterima kasih ya, karena semua kita ini bukan orang asing satu dengan yang lain. Dengan Pak Otto Hasibuan ini, beliau ini bos saya di Praja. Advokat saya itu yang kena teken beliau. Jadi kalau beliau kartu advokat itu saya nggak bisa praktek di pengadilan. Pak Otto ini orang baik, ya orang baik saya kenal yang lama. Alhamdulillah saya yakin dengan beliau dapat bekerja bersama-sama secara sinergis. Begitu juga saya kenal semua, Pak Supratman, saya kenal lama, beliau aktivis, kemudian Ketua Balik, Kepala Balik, kemudian juga Pak Agus saya kenal baik dari Bareskrim terus ke Wakapolri, kemudian Brur Pak Natalius Bigai, sudah lama Brur ini saya kenal sejak dari aktivis jalanan sampai kemudian menjadi anggota Komnas HAM. Kemudian saya kenal
kenal juga, kemudian Pak Silvi Karim saya kenal baik juga, kemudian Pak apalagi Pak Edward ya, Omar Syarif saya kenal lama sekali ya, sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga Pak Mugianto. Nah, Pak Mugianto mungkin baru kenal belakangan ini Pak, tapi sudah sering dengar namanya, tapi belakangan ini baru saling banyak bekerja sama. Kemudian juga yang lain-lain, semuanya itu juga masih ada. Saya bertemu tadi dulu pegawai dari Kementerian Hukum dan HAM ini yang pada waktu saya menjadi menteri di sini, ya sekarang mungkin dulu barangkali masih staf biasa, sekarang sudah pada jadi pejabat di seluruh satu semua barangkali. Mohon kehadiran kami diterima di kementerian ini dan mohon didukung kalau kami benar, ya, berikan dukungan kalau kami salah, jangan segan-segan memberikan koreksi kepada kami. Sampaikanlah segala sesuatu itu dengan cara yang baik. Ya, jangan salah terus masuk medsos terus jati maki kacau begitu. Lebih baik kita saling bertegur sapa, menyampaikan kalau ada salah silakan dikoreksi. Kita yakin bahwa kita semua ini berjiwa besar akan menerima segala koreksi yang positif diberikan oleh kita semua. Silakan Pak, sedikit. Terima kasih Bapak sekalian semua. Selamat sore. Terima kasih nih Pak Menko yang memberi kesempatan saya untuk menyampaikan satu kata dua kata di sini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ada Supraman, ada Tulus Pigai, ada Prof. Edi, ada Pak Silmi Karim, ada Pak Mugi, ada Pak Niko, Pak Sekjen, ada Pak Asep, dan semua jajaran Kementerian Hukum yang ada sekarang ini. Terus terang aja, dari semua mungkin yang ada, baik menteri maupun wakil menteri, saya mungkin yang tidak pernah satu birokrasi. Kali Menko kita ini sudah 3 kali jadi menteri. Meskipun dia sekarang jadi advokat, tapi tidak tahu bagaimana bekerja di satu birokrasi. Tapi saya hampir 42 tahun terus, saya bergelut di bidang pengacara, dan kemudian terjun di bidang organisasi advokat secara terus-menerus tanpa henti. Mulai tahun 1983, mulai dari IKADI, Ikatan Advokat Indonesia berdiri, saya kemudian mengikuti suatu conference di New York hanya untuk mengejar organisasi berpartisipasi dalam suatu organisasi advokat. Sampai terakhir berdiri Pradi. Jadi budaya ini mungkin menjadi tantangan berat buat saya. Oleh karena itu saya mohon bantuan pengertian dari teman-teman semuanya, karena budaya birokrasi tentunya tidaklah mudah buat saya, tapi saya tidak percaya mungkin Pak Prahman juga sudah mengalaminya. Saya akan belajar banyak nih dari Prahman bagaimana bisa bekerja sama dalam satu tim di dalam birokrasi ini. Dengan Pak Prabowo saya memang puluhan tahun mengikuti beliau dan sempat kalah dengar. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sesungguhnya ketika saya ikuti Pak Prabowo dalam beberapa hal, istri saya mengatakan, kenapa kamu mau terus ikut dulu Pak Prabowo? Saya katakan saya terkesan dengan beberapa ucapan pernyataan bagaimana orang lemah, akhir miskin, berdasarkan hukum, membela orang lemah. Saya tertarik, saya bilang. Tapi saya bilang, boleh dukung dia, tapi jangan sekali-sekali mau kalau diajak jadi menteri ya. Ini saya nggak bohong, istri saya dari sini. Dia ancam terus saya. Nggak boleh katanya. Kenapa sih? Enggak, saya tahu kamu katanya. Bukan duniamu lagi itu mungkin katanya. Jadi kamu sudah terlalu lama di organisasi, praktek pengacara. Kamu mungkin sudah harus di comfort zone, jadi susah katanya. Tapi jalan hidup berubah.
dan diajak untuk sama, saya katakan saya jadi perintah mungkin di jalan Tuhan, saya maupun sulitnya, tapi saya akhirnya percaya mudah-mudahan saya bisa berbakti pada negara ini. Dan saya bangga sekali ketika saya diberitahu bahwa saya akan menjadi wakilnya Pak Yusril di situ. Saya bilang, waduh, kalau ini sudah tenang saya. Karena saya sudah biasa bekerja sama dengan Pak Yusril. Karena waktu tanya, saya mau jadi wakil Menteri Koordinator Hukum, menurut koordinator. Terus saya tanya, saya terus bilang tidak iya. Tapi siapa koordinator Menteri Koordinator saya? Dia senyum, dia bilang Pak Yusril. Ya udah, saya bilang saya terima Pak. Saya bilang. Karena kalau tidak kan susah juga kita kerjasama gitu Pak ya. Karena saya kan terbiasa. Jadi karena itu Ibu sekalian, terimalah kami di sini dengan segala kekurangan-kekurangan kami. Mudah-mudahan kami dapat bisa bersama dengan semua tim yang ada di departemen ini. Karena satu pesan Pak Prabowo selalu teamwork, kerjasama yang baik, hanya itu bisa membuat kita menang dan sukses lagi. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin